Pernahkah kamu merasa Allah itu seperti manusia? Mungkin kita berpikir Dia bisa kecewa seperti kita, membutuhkan kita, atau bahkan bergantung pada kita untuk bahagia. Tapi, apa benar Allah seperti itu? Hai semuanya, selamat datang di Pintu Berkat Channel. Hari ini, kita akan membahas topik yang seringkali bikin kita salah paham. Kesalahan memproyeksikan perasaan manusia pada Allah. Ini penting banget, karena pandangan kita tentang Allah memengaruhi cara kita berhubungan dengannya. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Jadi begini, proyeksi itu adalah ketika kita mentransfer pengalaman atau sifat manusia ke Allah. Contohnya, kita sering berpikir Allah itu gampang marah, bisa kecewa, atau membutuhkan kasih kita supaya Dia merasa lengkap. Sounds familiar? Tapi tunggu dulu. Itu masalah besar loh. Kenapa? Karena Allah itu bukan manusia. Kalau kita memproyeksikan emosi kita kepada Allah, kita sebenarnya sedang menciptakan versi Allah menurut pikiran kita sendiri. Nah, bukankah itu bahaya? Bayangkan ini, apa jadinya jika kita menyembah Allah yang hanya ciptaan pikiran kita sendiri? Itu seperti membangun rumah di atas pasir. Tidak stabil, tidak aman, dan pasti runtuh. Yesaya 55 ayat 8 bilang, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Ini berarti Allah jauh lebih besar, lebih sempurna, dan lebih kudus daripada yang bisa kita bayangkan. Allah itu maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. Dia nggak bergantung pada apapun atau siapapun. Bahkan Mazmur 50 ayat 12 bilang, "Jika aku lapar, tidak usah aku katakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya." Bayangkan, Allah yang menciptakan segalanya tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Tapi, meskipun Dia tidak membutuhkan kita, Dia tetap memilih untuk mengasihi kita. Dan itulah keajaiban kasih karunia-Nya. Nah, sekarang kita bahas kesalahan-kesalahan proyeksi yang sering terjadi. Ini dia top 3-nya. Yang pertama, Allah bisa kecewa seperti manusia. Manusia kecewa karena keterbatasan kita untuk mengendalikan sesuatu. Tapi Allah Maha Tahu. Dia sudah tahu segala hal, bahkan sebelum terjadi. Jadi, Allah tidak kecewa seperti manusia. Kedua, Allah membutuhkan penyembahan kita. Allah memang layak disembah, tapi itu bukan karena Dia butuh. Penyembahan kita adalah respons atas kasih dan kemuliaan-Nya, bukan sesuatu yang mengisi kekurangan dalam diri Allah. Ketiga, Allah membalas dendam seperti manusia. Manusia sering balas dendam karena emosi negatif. Tapi penghakiman Allah selalu adil, benar, dan kudus. Itu sebabnya Alkitab bilang bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Tapi kasih-Nya tidak pernah bertentangan dengan keadilan-Nya. Sederhananya,
Allah itu sempurna. Emosinya, kehendaknya, dan keputusannya selalu harmonis dan kudus, jauh melampaui pemahaman kita. Kenapa kita harus memahami Allah sebagaimana Dia menyatakan dirinya dalam firman? Karena kalau tidak, kita bisa punya gambaran Allah yang salah. Kita jadi takut berlebihan, merasa nggak cukup baik, atau malah menjadi sombong karena berpikir Allah membutuhkan kita. Padahal hubungan kita dengan Allah adalah tentang kasih karunia-Nya, bukan usaha kita. Dan lebih dari itu, memahami Allah dengan benar membebaskan kita, memerdekakan kita. Bebas dari rasa bersalah yang tidak perlu, bebas dari keangkuhan, dan bebas untuk mengasihi Dia dengan tulus tanpa syarat. Jadi, gimana caranya kita bisa lepas dari kesalahan ini? Ini, ada beberapa langkah praktis buat kamu. Pertama, kenali Allah melalui firman-Nya. Baca Alkitab, renungkan sifat-sifat Allah. Pelajari ayat seperti Mazmur 103 ayat 8-13 yang menggambarkan Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Kedua, jangan mendasarkan pandangan kita pada perasaan. Kalau kita merasa Allah jauh, itu bukan berarti Dia berubah. Allah tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Ketiga, berdoa untuk hikmat. Yakobus 1 ayat 5 bilang, kalau kita kurang hikmat, mintalah kepada Allah. Dia akan memberikannya dengan murah hati. Yang keempat, berkomunikasilah dengan sesama orang percaya. Diskusi dengan orang lain yang juga belajar tentang Allah bisa membantu kita mengoreksi pandangan yang salah. Komunitas itu penting banget. Nah, Sobat Pintu Berkat, mari kita berhenti memproyeksikan perasaan manusia pada Allah. Biarkan kita mengenalnya sebagaimana Dia menyatakan dirinya dalam firman-Nya. Kalau kamu diberkati oleh pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-temanmu dan tulis di kolom komentar apa yang kamu pelajari hari ini. Terima kasih ya teman-teman karena sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.